Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan KBM 1, yaitu memahami ilmu kalam. Ya. Kemudian kita melanjutkan ke kegiatan belajar 2, di mana di sana ada beberapa pertanyaan yang harus diselesaikan. Yang pertama yaitu fungsi ilmu kalam. Fungsi ilmu kalam yaitu 1, untuk memperkuat, membela, dan menjelaskan akidah Islam. Ya, yaitu membela, menjelaskan akidah Islam. Dengan ilmu kalam kita bisa menjelaskan akidah Islam, kemudian membelanya dan memperkuatnya. Nomor 2, untuk menolak akidah yang sesat. Ya, banyak sekarang akidah yang masuk di Indonesia. Dengan adanya hadirnya ilmu kalam, dengan kita mempunyai ilmu kalam, itu nanti kita bisa mengetahui mana yang akidah yang menyesatkan dan mana akidah yang tidak menyesatkan. Yang ketiga yaitu sebagai mengajak orang baru untuk mengenal rasio tentang Tuhan, seperti halnya orang yang tidak beragama, ya, orang yang tidak beragama. Terus kemudian kalau ingin masuk Islam, itu dengan rasionya, dengan akalnya dia adalah berpikir, oh bahwa Tuhan itu jelas ada. Yang keempat adalah mengukuhkan atau menyelamatkan keimanan pada diri seseorang. Jadi ketika kita mempunyai ilmu kalam itu, maka iman kita itu adalah terselamatkan. Di samping terselamatkan, iman kita ada menjadi kokoh dan kuat. Sekarang kita masuk ke ayo berlatih. Nomor 1 yaitu sejarah ilmu kalam. Sejarah ilmu kalam dimulai dari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan terbunuhnya Utsman bin Affan, yaitu golongan di mana golongan satu dengan golongan lain itu saling mengkafirkan dan menganggap golongannya adalah yang paling benar, golongannya yang paling benar. Terutama terjadi pada waktu perang Jamal dan perang Siffin yang diakhiri dengan peristiwa tahkim di situ, ya. Yang kedua yaitu firqah ilmu kalam. Firqah ilmu kalam, firqah itu adalah golongan. Firqah itu adalah golongan. Di sini ada 4, yaitu firqah Khawarij adalah menentang, golongan yang menentang Ali. Yang kedua adalah firqah Murji'ah, yaitu golongan yang bersifat netral, tidak memihak salah satu golongan apapun. Yang ketiga adalah firqah Jabariyah, yaitu golongan yang menentang kebijakan politik Bani Umayyah. Yang keempat adalah firqah Qadariyah, yaitu golongan yang menentang kebijakan politik Bani Umayyah. Firqah Qadariyah ini munculnya bersamaan dengan firqah Jabariyah. Ya. Yang ketiga adalah hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lain. Bagaimana hubungannya? Ya, saling bagaimana? Baik, ilmu kalam, hubungan ilmu kalam dengan ilmu fikih, yaitu sama-sama membahas tentang hukum dan akidah. Yang kedua adalah ilmu kalam dengan ilmu tasawuf. Keduanya membahas tentang ketuhanan, ketauhidan, ya. Yang ketiga yaitu ilmu kalam dan ilmu falsafah, membahas ketuhanan dan keagamaan dengan pembuktian intelektual, dengan pembuktian intelektual, keilmuan, ya. Jadi hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu lain ini mempunyai hubungan yang sangat erat, ya. Kalau orang belajar filsafat, ilmu filsafat, mereka harus belajar pula ilmu kalam. Kalau mereka belajar ilmu fikih supaya sempurna, mereka juga harus belajar ilmu kalam.
ya. Ilmu kalam yang didasari dengan logika ya. Tidak ya wes begitu saja. Selanjutnya adalah nomor 4, peranan ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari. Peranan ilmu kalam dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, memahami kembali makna ajaran Islam dengan argumentasi. Contoh, saat pandemi COVID-19 ini ya, kita harus bisa kembali ke ajaran Islam. Bagaimana caranya kita kalau ada suatu desa terkena wabah? Apa kita harus masuk? Apakah orang itu harus keluar? Dan itu adalah ajaran Rasulullah ketika waktu dulu mengalami wabah seperti ini ya. Kita harus kembali lagi ke ajaran Islam. Nah, itu ilmu kalam. Yang kedua yaitu memahami keberagaman keyakinan dengan sikap toleransi. Ya, dengan sikap toleransi. Jadi, toleransi, peduli itu ada dalam ilmu kalam ya. Kalau kita mempunyai ilmu kalam itu kita seringkali mempunyai sikap toleransi, tepo seliro ya, seperti itu. Apalagi kita hidup di Indonesia. Indonesia ini adalah berbagai macam agama ya, berbagai macam agama. Jadi ilmu kalam sangat dibutuhkan di kehidupan modern ini. Baik, terima kasih. Cukup sekian pembahasan di UKBM 1 tentang memahami ilmu kalam ini. Semoga apa yang saya berikan, apa yang sedikit saya berikan di channel YouTube ini bermanfaat buat Anda semuanya. Baik yang melihat, menonton, mendengar, like, subscribe, dan lain-lain. Semoga ilmu ini bermanfaat dan barokah. Akhirul kalam wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.